Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media semua. Pagi ini kita sedang berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan hari ini kita memprediksi akan terjadi arus puncak mudik, ya. Dan sudah kita lihat tanda-tandanya pagi ini cukup kelihatan pergerakan calon penumpang yang animonya cukup tinggi untuk berangkat mudik. Dapat kami sampaikan dulu, kalau kita melihat data dari H-10, karena kita sudah beroperasi posko angkutan lebaran di Angkasa Pura II, di 20 bandara Angkasa Pura II ini sejak tanggal 12 April yang lalu, yang kita sebut dengan H-10 menuju ke Idul Fitri, ya. Dan kita lihat tanggal 15 April adalah adanya spike pertama, dan kemudian yang kedua adalah persis kemarin di tanggal 18 April. Dan sampai dengan tanggal 18 April, 20 bandara Angkasa Pura II itu sudah mencatat pergerakan pesawat udara sebanyak kurang lebih 11.000 pergerakan pesawat, ya, dan itu tumbuh kurang lebih 15% dibandingkan dengan angkutan lebaran tahun 2022 tahun lalu. Nah, bagaimana dengan pergerakan penumpang sendiri? Sampai dengan tadi malam di 20 bandara Angkasa Pura II kami mencatat sudah terjadi pergerakan penumpang 1,5 juta pergerakan penumpang, dan itu tumbuh 26%, ya, dibandingkan dengan pergerakan penumpang di angkutan lebaran tahun lalu. Jadi kalau kita lihat animo masyarakat memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kegiatan angkutan lebaran tahun 2022 lalu. Tapi kalau kita lihat data juga, ini menunjukkan bahwa pergerakan pesawat yang memang tumbuhnya lebih rendah dibandingkan pergerakan penumpang. Artinya apa? Artinya utilization factor dari pergerakan pesawat tahun ini relatif lebih tinggi. Dan itulah kenapa kami bersama-sama seluruh stakeholder bandara, termasuk Airnav Indonesia, otoritas bandara, Kementerian Perhubungan, maskapai, ya, dan seluruh unsur berkewajiban untuk menjamin pemastian terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan dalam periode angkutan lebaran kali ini. Nah, khusus untuk arus puncak, kami sudah memperkirakan arus puncak mudik itu akan terjadi hari ini di 20 bandara Angkasa Pura II. Dan prediksi kami sesuai dengan angka yang sudah kami hitung setelah berkoordinasi dengan adalah di Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta ini kita tidak kurang, kita akan memperkirakan ada fasilitas, layanan, kesiapan personil. Kami memang siaga penuh hari ini, ya, dan seperti tadi teman-teman media juga sudah lihat di Airport Command Center kita, khusus untuk tahun ini kita mengoperasikan 4 pusat pengendali yang sekaligus beroperasi bersamaan. Nah, ini yang membedakan dengan konsep Command Center yang kita lakukan di tahun lalu. Jadi tahun ini kita mengoperasikan pusat kendali operasi bandara atau Airport Operation Control Center (AOCC). Yang kedua adalah kita mengoperasikan untuk Airport Infrastructure Control Center kita, jadi pusat kendali untuk infrastruktur dan fasilitas. Yang ketiga, tidak lupa untuk kesiapan transportasi darat, ya, karena masyarakat setelah dari bandara atau menuju bandara juga butuh transportasi darat yang kita sebut dengan Land Transportation Operation Center kita. Dan yang terakhir, teman-teman media juga melihat dalam konteks menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan, Airport Security Operation Center kita juga kita operasikan. Jadi perbedaan tahun ini, Command Center bandara kita memang dengan pendekatan multi kendali yang tadi saya sebutkan. Oleh karena itu tidak ada satu alasan untuk khususnya operator bandara Angkasa Pura II tidak mengedepankan konsep-konsep yang memang selama ini sudah kita terapkan. Satu, dalam hal penjaminan sinergi dan kolaborasi dengan pola Airport Collaborative Decision Making. Terima kasih juga kepada seluruh stakeholder bandara, maskapai, Airnav Indonesia, kemudian juga operator ground handling, ya, teman-teman dari CIQ, Custom Immigration, Karantin, yang bersinergi secara proaktif untuk kelancaran kegiatan angkutan lebaran tahun ini. Dan juga yang kedua, kami melalui pusat kendali tadi harus menjaminkan operasi dalam hal on time performance dari maskapai. Jadi OTP ini kita jaga, jangan sampai
terjadi tingginya short delay ataupun kendala-kendala teknis yang dapat mengganggu perjalanan calon penumpang. Dan yang terakhir tentu saja sebagai operator bandara kami ingin menjamin pelayanan dan juga kenyamanan dari pengguna jasa di bandara, sehingga keseluruhan fasilitas harus beroperasi secara maksimal seperti penyejuk ruangan udara dan pendingin ya, kemudian juga kelistrikan, kemudian juga sarana prasarana lain, bagasi, kemudian juga fasilitas pendukung seperti mechanical, elektrik dan lain sebagainya. Ya, jadi demikian rekan-rekan media.